Pada sesi 2 mata kuliah metodologi penelitian terapan, kita akan belajar mengenai etika penelitian. Nah, agendanya adalah sebagai berikut. Pertama, kita akan belajar mengenai pengertian etik dalam penelitian, tujuan prinsip dan manfaat etik dalam penelitian, dan terakhir adalah panduan dasar filosofi perkembangan serta perilaku peneliti dalam etika penelitian. Nah, pengertian. Pertama, etik. Apa itu etik? Etik adalah ilmu formal yang mempermasalahkan baik dan buruk. Nah, bedanya apa sama hukum? Kalau hukum adalah ilmu formal yang mempermasalahkan benar dan salah. Kalau tadi etik baik dan buruk. Nah, kalau moral penelitian apa? Moral penelitian adalah suatu penelitian di mana dia dianggap baik atau tidak baik. Nah, kalau etik dan hukum, dia ada proses analisis dalam rangka mencari apa yang baik dan benar untuk dilakukan. Bedanya apa dengan etika? Kalau etika adalah suatu disiplin ilmu yang menilai dan mempelajari tentang baik atau buruknya perilaku dan sikap tindak atau attitude dan behavior. Itu bedanya. Oke, nah tujuan etik penelitian, tujuannya apa? Pertama adalah melindungi subjek dan vulnerable group atau kelompok rentan. Kedua, memastikan terpenuhinya aspek etik dalam suatu penelitian. Ketiga, memastikan risk benefit rasio terhadap subjek penelitian. Keempat, membangun kemampuan self determination bagi subjek. Kelima, menjamin scientific merit atau kepatutan ilmiah suatu penelitian. Dan terakhir adalah melindungi peneliti dari penyimpangan atau ketidaksesuaian terhadap penilaian yang berlaku. Itu tujuan dari etik penelitian. Nah, prinsip etik itu apa aja? Nah, ini adalah prinsip etik untuk penelitian pada manusia. Ada, kita merujuk kepada Belmont Report dan Deklarasi Helsinki. Di dalam Belmont Report dinyatakan bahwa kita itu harus respect for person. Artinya apa? Adanya otonomi perlindungan kepada kelompok masyarakat tertentu atau kelompok rentan dan perlu adanya informed consent. Jadi menghargai si subjek itu sebagai orang di mana kita melindungi mereka dan memberikan mereka otonomi untuk memberikan keputusan. Lalu ada juga aspeknya yaitu beneficence, yaitu kita melakukan penelitian yang memberikan keuntungan maksimal, ada manfaatnya, risikonya minimal, dan terbebas dari bahaya. Itu intinya. Kita harus menjamin bahwa semua itu tidak terjadi. Yang tadi itu ya, terbebas dari bahaya, minimal risikonya, dan mendapatkan keuntungan yang maksimal dari penelitian. Dan yang terakhir adalah justice, yaitu dalam melakukan penelitian harus menguntungkan dan adil dalam pendistribusian atau randomisasi. Ya, jadi harus adil pada objek dari penelitiannya. Nah, sedangkan di Deklarasi Helsinki bilang bahwa setiap manusia itu berhak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, healthcare, mendapatkan informasi dan berhak untuk self determination yaitu memutuskan sendiri. Nah, itu dia. Jadi tidak boleh ada pengaruh. Itu adalah prinsip etik untuk penelitian pada manusia. Apakah hanya untuk kesehatan? Enggak ya. Kalau saat untuk penelitian sosial juga kan kita berhubungan dengan manusia ya. Kalau kita melakukan interview gitu ya, menyebarkan kuesioner, kan yang ditanya adalah manusia. Maka kita juga harus tunduk pada prinsip etik ini. Ya, kalau tidak terkait kesehatan ya mungkin bisa di skip yang right to healthcare ya. Tapi kalau yang lainnya mendapatkan informasi, mengambil keputusan sendiri itu tetap harus dipegang di dalam penelitian sosial. Nah, 8 prinsip etik secara umum. Pertama, adanya kerjasama secara kolaborasi. Ya, kemudian mempunyai nilai sosial, ada dampak sosialnya. Jangan cuma penelitian tapi nggak ada manfaatnya. Lalu sahih dalam prinsip keilmuan. Memang ada ilmu yang mendasarinya, bukan hanya rekayasa atau keinginan dari peneliti. Kemudian harus seleksi subjek yang adil. Oke, jangan pilih-pilih karena nanti hasilnya bisa jadi nggak valid dari penelitian kita. Lalu ada prinsip yang kelima adalah risiko dan keuntungan harus berimbang. Jangan terlalu besar risiko daripada keuntungan yang didapat.
ya. Harus ada persetujuan dari komisi independen. Kenapa? Ini supaya lebih objektif memastikan bahwa penelitian kita memang bernilai atau memiliki manfaat dan menggunakan cara yang tepat. Nah, yang ketujuh adalah mendapatkan informed consent atau penjelasan setelah persetujuan setelah penjelasan gitu ya, memastikan bahwa objek penelitian kita memang paham apa yang mau ditanya, apa yang mau diuji, dan dampaknya apa. Dan yang kedelapan adalah prinsipnya adalah menghargai subjek penelitian. Tadi itu respect for person, respect for information gitu ya. Kalau kesehatan maka respect for healthcare. Oke. Nah, berikut ini ada 9 prinsip etika untuk penelitian pada manusia. Pertama, harus melindungi. Melindungi apa aja? Kehidupan, kesehatan, harga diri, hukum, hak dan menentukan putusan sendiri, privasi, dan kerahasiaan. Terus apa? Kedua, menjunjung tinggi prinsip dasar keilmuan. Ketiga, tidak merusak lingkungan. Keempat, jelas perlakuan kepada subjek dalam protokol penelitian. Jadi di awal tuh sudah tahu ya tahapan apa aja yang akan dilakukan kepada si subjek penelitian. Kemudian kelima, mempunyai kemampuan atau terlatih dalam meneliti. Jadi si peneliti harus tahu nih bagaimana cara bertanya kepada orang gitu ya. Bagaimana memperlakukan si objek penelitiannya gitu. Kemudian enam, melindungi kaum tidak beruntung dan rentan atau disadvantage atau vulnerable population. Nah, rentan itu apa sih? Rentan itu contohnya lansia atau anak di bawah umur gitu ya. Yang tidak beruntung itu contohnya apa? Ya, tidak beruntung secara finansial bisa, atau yang di bawah kendali kita itu yang dianggap tidak beruntung. Contohnya apa? Kalau misalnya dokter terhadap pasien, maka itu bisa dianggap yang kelompok rentan ya, karena dalam pengendalian si dokter atau dosen kepada mahasiswa selama masih menjadi mahasiswanya di dalam kelas, maka si mahasiswa tuh menjadi rentan tuh. Kenapa? Karena ada ketergantungan terhadap nilai dari si dosen. Ya, tujuh, prinsip etika yang ketujuh yaitu memperhitungkan untung rugi dari subjek secara individu maupun kelompok. Jangan sampai pertanyaan kita atau penelitian yang kita uji itu kepada subjek akan memberikan masalah atau kerugian. Ya, kemudian bila terdapat kejadian yang berbahaya, penyulit komplikasi, maka segera hentikan penelitian. Dan terakhir, pemilihan subjek penelitian itu harus atas dasar sukarela, bukan paksaan. Itu ada 9 prinsip etika untuk penelitian pada manusia. Nah, ini ya, benefit dan risk harus seimbang. Nah, apa aja sih sebenarnya kalau benefit dari si subjek atau objek penelitian kita yang kita teliti ya? Nah, kalau bagi individu, dia pasti akan mendapatkan informasi lebih atas hal yang kita teliti gitu ya. Kalau memang bermanfaat, pasti dia akan dapat informasi yang bermanfaat juga dari penelitian yang dilakukan. Nah, untuk manfaat untuk sosial atau masyarakat, yaitu adanya kebijakan yang baru yang memberikan solusi gitu ya, dan juga publikasi atas hasil penelitian kita. Nah, sedangkan bagi peneliti sendiri, maka pasti akan tujuannya apa nih? Apa dia mau meneliti memang untuk karir atau untuk pendidikannya? Pasti di situ adalah benefit bagi si peneliti. Nah, risikonya apa? Hati-hati bahwa risikonya itu yang meneliti itu bisa menyebabkan penyakit nggak? Atau bisa membuat pencemaran nama baik nggak? Nah, itu atas yang diteliti ya atau bahkan bagi si peneliti atau objek yang diteliti. Dan apakah berisiko atas keselamatan enggak? Nah, oleh karena itu, dalam memilih subjek penelitian harus ada diberikan informed consent. Informed consent itu apa sih? Kayak pemberitahuan gitu loh. Ini tujuan penelitiannya apa, dampaknya apa. Nanti ditanya bisa memakan waktu berapa menit. Nanti bisa dilihat di akhir ya. Contoh dari informed consent. Oke, oh, nah ini kalau teman-teman mau belajar lebih detail ya, membaca panduan internasional etik penelitian ini ada beberapa panduan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9. Ada panduan ini yang internasional, bisa dibaca, kebanyakan terkait dengan kesehatan. Ya, karena itu memang harus sangat dijaga menurut panduan gitu ya. Karena kalau enggak kan taruhannya nyawa gitu kan.
Nah, kemudian kalau panduan nasional ini juga ada di Indonesia, ada beberapa peraturan nanti bisa dibaca di googling sendiri ya. Nah, berikutnya ini ada beberapa masalah etik nih yang mungkin timbul dan harus diperhatikan. Harus diatasi dengan memperhatikan apa? Pertama, ya, jadi kalau ada masalah etik, kita atasi dengan memperhatikan ini nih. Satu, memberikan informasi yang berhubungan dengan ketidaknyamanan dan rasa nyeri itu terkait tubuh misalnya. Ketidaknyamanan tuh juga bisa bukan hanya rasa nyeri ya, tapi bisa juga rasa lama, capek. Kalau yang ditanyanya itu ternyata butuh mengisi kuesioner membutuhkan waktu 1 jam gitu. Nah, itu harus ditentukan di awal. Ya, kemudian memberikan pengertian dan penjelasan prosedur penelitian. Kenapa? Ini untuk menghilangkan rasa khawatir. Jadi tahu tuh tahapannya habis ini apa. Karena kalau enggak kan ya enggak jelas gitu ya. Jadi harus dikasih tahu tahapannya. Bisa ada prosedurnya ada 3 gitu. Nanti tahapan pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Jadi sudah tahu dia bisa mengukur diri sendiri nanti tuh si respondennya atau si subjek penelitian. Nah, kemudian kita beritahu juga keuntungan sebesar-besarnya bagi subjek, peneliti, masyarakat ilmiah maupun masyarakat umum. Sekali lagi, penelitian itu harus ada manfaatnya. Karena kalau tidak, tidak usah dilakukan. Ya. Nah, keempat, subjek berhak untuk mendapat penjelasan nih mengenai keuntungan dan kerugian bila mengikuti penelitian. Ya, selanjutnya diminta kita minta mereka untuk menandatangani lembar formulir kesediaan. Itu juga untuk menjaga si peneliti supaya nanti tidak mendapat tuntutan di masa yang akan datang. Oke. Nah, yang kelima, subjek diberi kebebasan untuk mengundurkan diri kalau ternyata tidak merasa nyaman, jadi tidak boleh ada paksaan terhadap subjek penelitian dan tidak memberatkan. Oleh karenanya, biaya penelitian itu ditanggung oleh peneliti. Kalau ada penyulit dan komplikasi penelitian dan efek penelitian itu harus diberitahu dan diantisipasi. Oke, jadi tidak menyulitkan dari si subjek kita. Pastikan juga semua data dijamin kerahasiaannya dan kalau perlu ada pemberian kompensasi, tapi tidak berlebihan ya. Karena kenapa nggak boleh berlebihan? Karena bisa menyebabkan bias dalam memberikan pendapat. Kenapa kan nih mau dikasih hadiah banyak gitu ya? Nanti dibagus-bagusin aja deh dari yang pertanyaan diajukan dalam penelitian. Nah, itu kan jadi nggak valid sekali lagi. Oke. Nah, kemudian organisasi penelitian itu juga harus dibuat rapi dan bisa dipertanggungjawabkan. Semua dokumen disimpan, dijaga-jaga kalau di masa yang akan datang akan ada pertanyaan atas hasil penelitian kita. Gitu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan supaya tidak terjadi masalah etik. Nah, kalau di vokasi UI kita ini nih ada namanya Komite Etik Penelitian. Ya, riset di berbagai sektor baik di bidang kesehatan, sosial dan lainnya itu harus apa ya, diberikan ethical clearance. Jadi ada pihak ketiga yang ketiga itu siapa? Kita peneliti, kemudian mungkin supervisor ya. Dan ini ada pihak ketiga yang membilang bahwa memang ini secara etik tidak melanggar. Silakan teman-teman bisa klik atau buka website Vokasi UI ACID, cari tab terkait dengan Komite Etik Vokasi UI. Begitu. Itu supaya aman mendapat ethical clearance dari Komite Etik Penelitian. Jadi dalam kita submit pun di publikasi juga banyak diminta, baik untuk penelitian kesehatan maupun sosial. Oke, karena sudah banyak yang lebih aware ya terkait dengan etika dalam penelitian. Nah, oke, di sini ada perlu saya sampaikan ada beberapa penelitian yang tidak etis jenis-jenisnya nih ada nih yang banyak terjadi. Pertama apa? Adanya fabrication. Apa sih? Yaitu suatu tindakan menggandakan data hasil penelitian dalam catatan data dan dalam pelaporan hasil penelitian. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena pasti hasilnya jadi tidak benar hasil penelitiannya. Itu kan ya. Terus apalagi yang falsification nih. Dia memasukkan atau memanipulasi bahan penelitian, alat proses merubah atau menghilangkan data atau hasil sehingga mengubah hasil pencatatan yang ada.
itu udah pasti ya Mas, pasti misconduct-nya tuh. Kalau yang tadi fabrication itu menggandakan data itu sering dilakukan kalau kepepet nggak ada responden gitu ya. Terus gimana Bu? Nah bisa ada namanya istilahnya pakai bootstrap, tapi harus disebutkan tuh bahwa ini supaya bisa diolah telah dilakukan tindakan apa ya? Mekanisme seperti ini gitu. Jadi yang mengambil kesimpulan dari hasil penelitian pun juga aware gitu ya bahwa ini ada limitasi tertentu. Dan yang ketiga adalah plagiarism. Apa itu plagiarism? Yaitu mengambil data penelitian orang lain, ide, proses, hasil, atau kata-katanya tanpa menyebutkan sumbernya. Itu sangat big no ya untuk penelitian. Berarti apa? Satu, kita tidak menghargai dari hasil karya orang lain. Dua, kita seperti berbohong ya. Karena kita kan mengakui orang lain sebagai karya kita kalau kita tidak sebutkan sumbernya. Ya, itu jadi ada tiga penelitian yang tidak sesuai dengan etik, yaitu atau disebut juga research misconduct. Pertama, fabrication, falsification, dan plagiarism. Ya, nah ini ada beberapa hal yang dalam penelitian dibenarkan bila secara moral ada alasan penting atau menghormati nilai kemanusiaan. Ya memang kayak mungkin tidak sempat meminta inform consent saat sudah saatnya genting gitu ya. Kalau nggak segera ditolong atau dilakukan tindakan itu bisa memberikan masalah yang lebih besar itu maka bisa dibenarkan ya. Nah kemudian prinsip penelitiannya menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat, memenuhi prinsip keseimbangan dan menggunakan subjek manusia hanya dilakukan bila mutlak diperlukan, yaitu dengan mempertimbangkan risk dan benefit, dan subjek penelitian juga harus sukarela dalam menjalankan penelitian kita menjadi subjeknya. Oke, jadi itu ya. Harus respect for person, beneficence, justice, pertimbangkan risk and benefit, dan jangan lupa harus berikan informed consent kepada si subjek penelitian. Nah, ini dia nih, ini ada contoh informed consent. Ya, ada kata pengantar dan diberikan keleluasaan kepada si subjek penelitian setuju atau nggak setuju. Kalau nggak setuju ya berarti tidak bisa pakai dia sebagai subjek kita, ya atau sebagai responden kita misalnya. Nah, di sini harus disebutkan tujuan penelitiannya apa. Kalau setuju atau enggak, ya silahkan diberikan pendapat si subjeknya ya. Nah, ini ada nama, data-data dari si peserta penelitian. Kalau nggak bisa tanda tangan, bisa cap jempol. Nah, ini harus ada apa diketahui oleh kepala departemen atau pembimbing. Jadi memang sudah melalui persetujuan dan konsultasi dengan institusi tempat apa tempat bekerjanya atau belajarnya ya. Oke, nah sekarang kita lihat. Ini contoh yang kedua. Tadi inform consent, kalau ini inform assent. Diberikan untuk subjek anak ya. Subjek anak ingat anak itu adalah termasuk kelompok rentan, belum bisa memberikan keputusan atau pendapat secara objektif gitu, secara matang. Makanya perlu pendampingan. Di sini coba teman-teman lihat ini sama ya, apakah setuju atau tidak, tapi di bawah ditulis bahwa nama anak atau adik saya gitu ya. Jadi memang dia itu adalah walinya. Lihat di bawahnya adalah nama walinya siapa. Nah, kalau walinya setuju, baru penelitian bisa dilakukan. Oke, begitu teman-teman. Terkait materi etik penelitian seperti itu, nanti kita latihan bagaimana membuat inform consent dan mengidentifikasi macam-macam misconduct yang ada di ternyata ada di Indonesia. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.